dengan NIM F1111911010, mahasiswa semester 4 Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjung Pura, untuk nilai ujian akhir semester pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Kami akan membacakan reading text dari naskah Teater Mendu, yaitu Putri Surwastebu, dengan sinopsis sebagai berikut. Apa kabar? Ya wajar menteri beta sekalian. Baik-baik saja, tuanku. Wahai wajar menteri beta sekalian, adapun maksud kedatangan beta kemari ingin menanyakan tentang beta ampunya negeri. Apakah ramai ataupun sunyi? Cobalah Mamanda bilangkan, supaya beta senang, beta ampunya hati di dalam hati. Ampun tuanku, beribu ampun. Adapun tuanku menanyakan tentang tuanku ampunya negeri, dapatlah hamba bilangkan. Harap diampun tuanku beribu ampun. Adapun tuanku bertanya tentang tuanku ampunya negeri, ramai saja ya tuanku. Terima kasih penasehat. Ampun tuanku, beribu ampun. Jika tersilap hamba berucap, mohon maafkan. Kalau hamba tak salah lihat, Baginda seakan-akan dilanda gelisah dan resah. Benar tuanku. Firasat hamba pun mengatakan demikian. Berterus teranglah tuanku, kalau memang ada sesuatu yang mengganggu ketenangan Paduka, ibarat benang yang kusut, kalau bersama-sama kita pintal, niscaya akan bertemu ujung dan pangkalnya. Ampun tuanku. Ya, benar. Beta seperti dihadapkan dengan buah si malakama. Dan seolah-olah martabat beta jadi runtuh. Karenanya, ini pula lah yang menimbulkan malapetaka bagi beta. Ampun Paduka yang mulia. Sungguh, hamba tidak mengerti dengan tutur kata yang Paduka ucapkan.
menepak air di dalam dulang, tepercik muka sendiri. Arang terconting di muka bete, putri bete, anak satu-satunya, sanjungan jiwa, belahan nyawa. Konon ia hamil, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Hanya karena memakan suras tebu yang ditebang dari rumpunnya. Bete tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ampun Paduka yang mulia. Kadangkala sesuatu yang aneh biasanya manfaat. Manfaat berarti rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang gaib. Setiap yang gaib bermuara dari kebesaran Tuhan. Maka seorang ahli sejarah, tak seorang ahli pikir pun yang mampu menantang kebesaran Tuhan. Ampun Tuanku, Paduka yang mulia, bukankah sudah tersurat di dalam kitab bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, dan Tuhan tetap besar dengan kekuasaannya, bahwa alam, bumi, langit, dan laut adalah ciptaan Tuhan. Semata-mata hanya untuk itulah kita dilahirkan. Ampun Ayahanda, beribu ampun. Ananda datang menghadap. Bunuhlah Ananda sekarang juga. Itu jalan yang terbaik menurut Ananda. Daripada tersiksa seperti ini. Ayahanda tetap tidak yakin dengan pengakuan Ananda. Putriku, langit dan bumi boleh saja runtuh, tapi martabat dan harga diri bete boleh saja runtuh. Bete dipilih menjadi raja negeri ini guna melindungi rakyat. Merambah semak belukar menjadi kota. Kota yang gersang menjadi cemerlang. Dari yang gelap menjadi terang. Sementara bete asik berjuang bersama rakyat, ternyata engkau putri kandung bete bukan menabur benih di ladang, malah sebaliknya melahirkan seorang anak tanpa ayah dari rahimmu. Sungguh mati Ayahanda. Hal seperti ini tidak pernah Ananda lakukan. Tidak sejelek itu sikap Ananda. Apalah artinya hidup kalau hanya mengikuti bayang-bayang yang tidak berujung. Darah Ayahanda yang mengalir di dalam tubuh Ananda ini telah bersimpul satu tekad. Jika hidup tanpa pengabdian, lebih baik Ananda mati di ujung keris.
Paduka yang mulia, hamba adalah penasehat di keraton ini. Apakah tutur kata hamba masih mendapat tempat yang terhormat di hati Baginda Raja? Bicaralah penasehat. Kita memang tak ada obatnya. Menjerihkan air yang keruh. Beta pun rumitnya permasalahan ini. Bila diatasi dengan cara musyawarah dan mufakat, itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Hamba mengerti dengan perasaan tuanku. Raja yang arif, raja yang disembah. Seluruh rakyat di negeri ini mengeluh-elukan tentang keberhasilan tuanku. Rakyat hidup dalam damai, aman, dan tentram. Di mana-mana rakyat dengan ikhlas sibuk bercucuran keringat, bersemangat membangun negeri ini. Lalu, pantaskah apabila tuanku sendiri sibuk dengan permasalahan putri tuanku yang tidak menentu ujung pangkalnya? Penasehat, kemana arah pembicaraan tuan? Tidak kemana-mana, hanya mengelak dari arah yang bengkok, hamba bawa ke arah yang mulus dan lurus. Karena tuanku sedang berada pada dua persimpangan. Apa maksud penasehat? Selaku pemimpin, sebagai penguasa, tentunya Paduka yakin dengan kekuasaan Tuhan. Itu adalah modal dasar dalam kepemimpinan beta. Bukankah kita tidak pernah mengenal sesuatu yang aneh kalau kita betul-betul yakin dengan kekuasaan Tuhan? Apakah benar demikian? Ya, benar. Berarti benar bahwa cucu tuanku lahir hanya karena ibunya memakan seros tebu dari rumpun tebu, sebab dengan maha kekuasaannya Tuhan cukup berkata, jadilah. Maka akan terciptalah apa yang ia kehendaki. Manusia mana yang berhak membantah? Tujuh 17 tahun sudah beta bergelut dengan tanda tanya yang teramat dalam, sama dengan usia cucuku sekarang. Panglima,
hanya diam saja. Sambil menggut-menggut, persis seperti seekor ayam jantan yang patah taji tak kalah bersabung. Bicaralah. Panglima, bicaralah. Usah berpijak di dahan yang lapuk. Jangan pula berlindung pada daun yang kering. Ibarat segelas air di tangan Panglima. Reguklah sepuasnya. Jangan Panglima banyak berkumur, sehingga hanya terseteguk air yang paling Panglima nikmati. Ampunkan hamba Paduka yang mulia. Menurut kata orang-orang tua, asam di gunung, garam di laut, ketemunya di belanga. Sedangkan perkawinan putri tuanku bagaikan tak menentu ujung. Entah di mana asam, kemana pula garamnya. Belanga sumbing pun tak kunjung jua. Ampunkan hamba Paduka yang mulia. Sebagaimana sabda penasehat, ini semua hanya karena kekuasaan Tuhan. Tuhan sematalah membuat gelap menjadi terang. Ahli nujum istana, orang-orang cerdik pandai, sepaham, senada dalam menyibak tabir rahasia. Tapi pada waktu itu batin Baginda masih tetap berkata lain, curiga dan tidak percaya. Betul Paduka. Pada waktu itu, karena titah tuanku, hamba pun dengan terpaksa menyiksa Tuan Putri Baginda. Karena hamba takut hendak menyanggah perintah. Berarti Baginda akan naik darah. Terlepas tanda kebesaran di pundak hamba. Lalu Baginda akan berkata lantang, "Selamat jalan mantan Panglima. Kemanalah langkah akan hamba bawa, serta tak dapat hamba bayangkan bagaimana bunyi isak tangis anak dan istri hamba di luar tembok istana." Panglima, jangan banyak berbasa-basi. Kata-kata Panglima membuat telinga bete berdesing, menembus sampai ke ulu hati. Hamba tidak berbasa-basi, Paduka yang mulia. Di mata hamba, putri tuanku adalah seorang Sri Kandi. Sri Kandi bagi rakyat, bagi negerinya. Tidakkah tuanku lihat? Di hadapan mata tuanku sendiri, kepahlawanan itu telah ia tunjukkan. Hanya tuanku saja yang kurang jeli menilainya. Apa maksud Panglima? Maksud hamba, putri tuanku telah berhasil melentur dan membentuk sikap dan watak anaknya, cucu tuanku Putri Serwastebu. Persis tuanku. Putri tuanku memang cukup bijaksana. Ia pandai memilah dan memilih.
cara apa yang pantas dalam memberikan dorongan, membangkitkan semangat, tekad, dan kemampuan sedini mungkin pada jiwa anaknya. Ayahanda, setiap gerak dan perbuatan manusia itu berpangkal dari niat. Niat bermula dari hati. Hati merupakan sentral kendali dalam hidup manusia. Oleh karena itu, sedini mungkin dalam usia putri Ananda, ketika ia baru berusia 7 tahun, di jiwanya yang masih polos, bersih, sudah Ananda usahakan untuk membentuk pribadinya agar ia menjadi seorang anak, menjadi putri pertiwi yang mandiri, berbakti, mengabdi, yang tidak pernah menuntut hak yang memang tidak semestinya untuk ia miliki. Anak itu sekarang sudah berusia 17 tahun. Dan selama ini pula, Paduka tidak pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya. Bahkan, kasih sayang itu Baginda robah menjadi kebencian. Mereka semua hanyut dalam kebisuan, sedih, haru. Sementara raja pada rona wajahnya tampak seperti seorang yang dilanda penyesalan.